Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan Ramadan di 15 hari memasuki bulan Ramadan ini, kembali Madia mencoba untuk menanggapi beberapa akun, mumpung masih ada waktu ini. Menanggapi beberapa akun. Untuk saat ini Madia kembali menganalisa satu akun ini ya, kelihatannya dari akun non di luar Islam ini, yang mencoba untuk, ya biasalah namanya orang mencoba menggoyang-goyang atau menyinggung dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, kita lanjut aja ya, apa yang ingin ini orang mencoba untuk, kalau dikatakan sih ya menyinggung ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Oke, go. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas klaim Quran tentang nubuatan Muhammad dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam beberapa ayat Quran, ada ayat-ayat yang menyatakan bahwa Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Dalam kurung, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, dalam kurung tidak bisa baca tulis, yang dalam kurung namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Quran Surah 7, 157. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini dan permasalahan dari ayat ini. Hal yang pertama adalah Muslim lebih pintar dan lebih maha tahu dari Allah. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak pemuka agama Islam, mungkin karena mereka sudah terlalu frustasi untuk menemukan nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil sesuai yang dikatakan dalam Quran Surah 7, 157. Walaupun mereka juga sendiri seringkali menjilati ludah mereka sendiri dengan argumentasi bahwa Taurat dan Injil di tangan Kristen yang sekarang sudah dipalsukan. Tapi mereka juga masih kutip sana dan sini. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dari Tuhannya, lebih dari Allah sendiri. Karena dalam Quran, khususnya Quran surah 7, 157 yang tadi kita baca, itu hanya menyinggung mengenai informasi nubuatan Muhammad dalam Taurat dan Injil. Tapi anehnya adalah mereka mengutip ayat-ayat Alkitab yang tidak termasuk dalam Taurat dan Injil. Misalnya seperti kitab Yesaya dan Kidung Agung. Ini kan sebenarnya bukan kitab Taurat dan Injil, ini bukan bagian dari kitab Taurat dan Injil. Melainkan Yesaya adalah kitab para nabi atau kitab nabi besar, dan Kidung Agung adalah kitab puisi. Jadi ini yang saya katakan bahwa ternyata Muslim lebih pintar dan lebih tahu dari Allahnya sendiri. Karena menurut Al-Quran, Allah cuma tahu bahwa nama Nabi yang umi ada dalam Taurat dan Injil, tidak ada dalam kitab-kitab lain, kitab para nabi maupun kitab puisi. Tapi Muslim bisa melebihi Allah dengan mendapatkan nama Muhammad dalam kitab yang bukan Taurat dan Injil. Bagaimana? Mereka hebat kan? Lebih hebat dari Allahnya sendiri. Ya, sekalipun kita tahu bahwa pencarian mereka dalam Alkitab untuk mengukuhkan nubuatan Muhammad itu hanya tafsir idiot, hanya tafsiran idiot Muslim yang kedengarannya sangat memaksakan. Dan sekalipun kita menjelaskan kutipan-kutipan mereka, kutipan ayat Alkitab mereka, mereka tidak akan menerimanya. Dan itu memang satu pemaksaan yang sangat idiot. Yang kedua, permasalahan Taurat dan Injil. Muslim sampai sekarang tidak mengetahui isi Taurat dan Injil yang diklaim dalam Al-Quran. Banyak tafsiran di kalangan mereka sendiri tentang Taurat dan Injil ini. Ada yang mengatakan bahwa Taurat dan Injil sudah ada di dalam Al-Quran. Oke, kembali sini Madia akan mencoba untuk menjawab sesuai dengan ajaran Islam dari argumen
ya kalau saya bilang nih bocah masih gitu loh. Tapi sudah bisa ketawa ketiwi dia dalam mencoba untuk menyinggung ajaran Islam itu dengan ketawa ketiwi dia. Coba kita lihat dia tertawa ketiwinya. Nah, itu. Coba kita lihat dulu argumen dia mau menyinggung tentang ajaran Islam mengenai nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu. Dia mencoba untuk ya mengkondisikan bahwa katanya cuma ada di Injil dan Taurat doang gitu loh. Coba lihat nih anak-anak, karena dia nggak ngerti gitu loh. Coba lihat ketawa-ketiwinya. kitab lain, kitab Nah, para nabi maupun kitab puisi. nah, coba lihat dia ketawa-ketawanya, coba lihat. Nah, Tapi Muslim bisa melebihi Allah dengan mendapatkan nama Muhammad dalam kitab yang bukan Taurat dan Injil. coba lihat. Nah, Bagaimana? Mereka hebat kan? Lebih hebat dari Allahnya sendiri. Ya, sekalipun kita tahu bahwa pencarian mereka dalam Alkitab untuk mengukuhkan nubuatan Muhammad itu hanya tafsiran idiot Muslim yang kedengarannya sangat memaksakan. nah coba lihat. Dia ini orang menganggap bahwa apabila Muslim atau seorang Islam mencari selain di kitab Injil dan Taurat itu katanya itu salah gitu loh. Dia ketawa ketiwi ini orang karena dia menganggap yang diimani orang Islam itu informasi dalam Al-Quran itu cuma di Injil dan kitab Taurat doang gitu loh. Sedangkan dia ini tidak mengerti bahwa di dalam ajaran Islam itu disuruh mengimani semua kitab-kitab yang diturunkan Tuhan kepada nabi-nabinya sejak Nabi Ibrahim itu ada gitu loh. Itu sudah dikenal dengan suhufnya. Kemudian turun kepada Nabi Daud dengan dikenal dengan kitab Zaburnya, dengan kitab Mazmur, Tajabur atau Mazmur namanya. Kepada Nabi Musa kitab Taurat, kepada Nabi Isa Injil. Jadi di sini ini anak kecil ya saya bilang orang oon gitu ya, oon banget gitu loh. Dia mencoba mengotakkan sesuatu itu hanya pada Injil dan Taurat doang gitu loh. Dia mencoba mengetahui bahwa oh ternyata orang Islam itu cuma di Injil dan Taurat aja nubuatnya gitu loh. Kenapa cari ke lain gitu loh. Oke, di sini Islam akan menjawab dulu ini agar tidak lari kemana-mana gitu ya. Di dalam ajaran Islam itu dikenal bahwa umat Islam itu mengimani kitab-kitab sebelum ajaran Islam itu datang ya. Sebelum ajaran Islam itu datang, umat Islam itu dalam Al-Quran sudah disuruh mengimani beberapa kitab yang ada di dalamnya. Di antaranya kitab-kitab yang ada itu yaitu turun berupa suhuf atau lembaran-lembaran dalam ajaran Islam itu dikenal lembaran-lembaran. Kepada Nabi Adam itu ada 10 suhuf. Kepada Nabi Sid 60 suhuf. Ada yang mengatakan juga 50 suhuf. Jadi ini Nabi Sid ya. Kemudian kepada Khanak itu 30 suhuf. Nabi Ibrahim 30 suhuf. Musa itu 10 suhuf. Jadi ini sudah disyaratkan di dalam Al-Quran. Silahkan Anda cek, ada dalilnya kuat sekali ini. Silahkan surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Itu dulu ya, biar orang-orang yang di luar Islam mengetahui bahwa umat Islam itu bukan hanya kitab Taurat dan Injil yang diimanin gitu loh. Tetapi juga pada kitab-kitab sebelumnya itu gitu loh. Nah, ini sekarang anak kecil ini juga tidak mengetahui nih. Bocah on ini tidak mengetahui bahwa dalam Islam, waduh. Tidak bisa sudah dapat.